Salam dan salam jumpa kembali dalam kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kepadamu karena Tuhan telah memelihara kehidupan kami. Engkau sudah menjaga kami sepanjang malam yang baru kami lalui, dan sekarang ini kami dapat bangun kembali. Tolong kami Tuhan ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan oleh Roh Kudus kami dikuatkan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ada banyak karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang yang percaya. Dan pada hari ini kita akan merenungkan salah satu dari apa yang menjadi karya Roh Kudus dalam kehidupan kita, yaitu menjadikan kita anak-anak Allah. Di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-15 dikatakan demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Paulus menjelaskan bahwa setiap orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Konsekuensi logis dari pernyataan Paulus ini adalah bahwa yang pertama, ada orang yang tidak dipimpin oleh Roh Allah. Yang kedua, ada orang yang bukan anak Allah. Lalu, jika mereka tidak dipimpin oleh Roh Allah, siapa yang memimpin mereka? Jawabannya adalah mereka dipimpin oleh keinginan daging yang membawa mereka pada kebinasaan. Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-5 dikatakan demikian. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Bagaimana cara hidup menurut daging? Hidup menurut daging berarti yang pertama, memikirkan hal-hal yang dari daging. Keinginan daging adalah maut. Hal-hal yang bermuara pada kematian kekal. Yang kedua, perseteruan terhadap Allah. Menjadi seteru Allah berarti menjadi musuh Allah. Setiap hari perang melawan Allah. Juga bukan sekutu Allah, bukan sahabat Allah. Yang ketiga, tidak takluk kepada hukum Allah. Hukum rimba adalah kecintaannya. Keinginan dirinya fokus utama. Tidak tunduk kepada Allah, tidak menyembah Tuhan dengan baik dan benar. Hidup tidak teratur dan sembarangan. Yang keempat,
tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dia ditolak oleh Allah. Dia jauh dari Allah dan mustahil menikmati kekekalan bersama dengan Tuhan. Lalu, jika mereka bukan anak Allah, mereka itu anak siapa? Jawabannya, mereka adalah anak-anak iblis. Ini kedengarannya sangat tendensius, tapi kita harus suarakan karena itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Mari kita baca nats Alkitab berikut ini. Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-44 dan juga ayatnya yang ke-47. Beginilah bunyi firman Tuhan. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Puji Tuhan, kita ini disebut sebagai anak-anak Allah oleh karena Roh Kudus. Kita menjadi anak Allah bukan karena andil dan pekerjaan kita sebagai manusia, melainkan semuanya itu oleh pekerjaan Roh Kudus. Ayat yang 15 di pasal yang ke-8 ini dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Oleh karya Roh Kudus kita dapat memanggil Allah sebagai Bapa kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan mengajarkan kepada kita untuk berkata, ya Aba, ya Bapa. Roh Kudus menjadikan kita menjadi anak-anak Allah. Dengan demikian kita juga menjadi ahli waris kerajaannya yang kekal. Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-6 mengatakan demikian. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena berita Injil, turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, kita harus lebih banyak bersyukur. Dulunya kita bukan bagian dari kerajaan Allah. Dulunya kita bukan ahli waris kerajaan Allah. Tapi sekarang kita adalah ahli-ahli waris dalam kerajaan Allah yang kekal. Bukan saja kita lebih banyak bersyukur, melainkan kita juga harus lebih taat dan tunduk kepada Allah Bapa kita. Kita melakukan kehendaknya karena Dia adalah Bapa kita yang kekal, Bapa yang baik dan mengasihi kita semua. Kita tidak perlu khawatir dan takut kehilangan dunia ini, sebab kita sudah dijadikan menjadi anak-anak Allah oleh Roh Kudus. Mungkin kita kehilangan seisi dunia ini, namun kita akan menerima bagian dalam kerajaan Allah yang kekal. Kerajaan yang tidak ada bandingannya dengan dunia ini. Jadilah anak Allah yang baik dan bersiaplah hidup dalam kerajaan Allah yang kekal, yang damai, yang sejahtera, dan yang abadi. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah mengajarkan kebenaran kepada kami melalui perenungan bagian dari Alkitab.
Kiranya karya Roh Kudus terus ada bersama dengan kami. Kami menghayatinya dan kami mensyukurinya. Kami akan terus menyembah Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.